10.000 tahun, seorang manusia terjebak dalam neraka hingga berhasil menjadi raja neraka saat ia kembali ke bumi. Bumi dan orang-orang kini berdampingan dengan sebuah sistem misterius. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Oh Kangwoo dan yang lainnya berhasil mengalahkan beberapa demon yang disummon kultus demon. Setelah itu, Kangwoo malah bertemu dengan Balak yang merupakan mantan bawahannya di neraka. Di sana, Kangwoo tidak bisa mengelak dan pada akhirnya memberitahu jati diri sebenarnya bahwa dia seorang mantan Demon King. Mendengar pengakuan Kangwoo sebagai raja neraka, Gaia heran. "Kangwoo, apa maksudmu?" Sinon bilang, "Hyung, jadi kau adalah Demon King?" Kangwoo menjawab, "Maaf atas semua yang terjadi. Aku memang berniat menceritakan semuanya suatu hari nanti, tapi ternyata harus terbongkar saat ini." Sambil mengeluarkan demonic energinya, Kangwoo berkata, "Benar, dulu aku Demon King yang memerintahkan neraka ke-9. Semua rekannya langsung mengambil posisi menyerang. Semuanya panik. Aura ini, jangan-jangan selama ini kau menipu kami." Sialan, auranya bahkan lebih menakutkan dari demon manapun. Kangwoo dalam hatinya bilang, "Reaksi seperti ini sudah aku duga. Bahkan aku sudah menyiapkan diri untuk reaksi yang lebih buruk dari ini. Kalau cuma begini berarti tidak terlalu buruk. Kalau begitu aku bisa memakai cara itu." Gaia terus bertanya, "Aku tidak mengerti apa maksudnya. Kau pernah menjadi Demon King. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi Demon King?" Kangwoo bilang, "Akan kuceritakan dari awal. 5 tahun yang lalu, di hari Katalisem, aku terjebak ke dalam gate dan terbawa ke neraka." Semuanya sontak heran. Kangwoo terus bercerita, "Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa sampai ke neraka. Entah itu kecelakaan atau memang ada yang sengaja melakukan itu. Tapi di hari itu aku benar-benar jatuh ke neraka. Aku hanyalah manusia tak berdaya bahkan belum menjadi player. Di sana aku harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Dalam prosesnya aku menyerap demonic energy dari neraka ke dalam tubuhku." Gaia bilang, "Lalu kau berubah menjadi demon?" Kangwoo menjawab, "Benar, setelah menjadi demon, aku terus bertarung untuk bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama." Yeonjo heran, "Apa maksudmu? Padahal baru 5 tahun sejak Katalisem." Kangwoo menjawab, "Mungkin di bumi baru 5 tahun, tapi di neraka, waktu yang terlalu jauh lebih lama, 10.000 tahun. Aku terjebak di sana." Yeonjo dan yang lainnya langsung kaget. Kangwoo bilang, "Kau tidak salah dengar, aku terjebak di neraka selama 10.000 tahun. Balak berkata, "Benar, Demon King telah memerintahkan neraka 1-9 selama 10.000 tahun." Kangwoo bilang, "Balak, diamlah." Balak langsung nurut, "Laksanakan raja." Dalam hatinya Kangwoo senang. Kali ini Balak bicara sesuatu yang berguna. Untuk pakai metode ini, aku butuh bukti bahwa aku benar-benar menghabiskan waktu 10.000 tahun di neraka. Dan Balak dengan bodohnya jadi saksi yang sempurna. Yeonjo bertanya lagi, "Apa benar kau benar-benar hidup 10.000 tahun di neraka dan jadi penguasa?" Kangwoo menjawab, "Dulu iya, tapi sekarang bukan lagi." Kangwoo mulai mengatur siasat pengalihan. Sekarang bagian terpenting. Kangwoo berkata, "Setelah jatuh ke neraka saat hari di mana Katalisem 5 tahun yang lalu dan bertahan hidup selama 10.000 tahun, aku awakening menjadi Demon King dari neraka ke-9." Semuanya terdiam mendengar itu. Kangwoo dalam hatinya bilang, "Ini yang lebih penting. Hanya ada satu jalan keluar dari situasi ini." Kangwoo berkata lagi, hingga pada akhirnya pemberontakan yang dipimpin oleh Satan terjadi. Semuanya mendadak kaget. Kangwoo sejenak berpikir, sebuah kebohongan sejati. Dikatakan bahwa kebohongan sejati terdiri dari 99% kebenaran dan 1% kebohongan. Kebenaran tak terlihat jauh lebih efektif daripada kebohongan sebelumnya. Sekarang aku akan mencampur 1% kebohongan di atas 99% kebenaran.
Seol Ah bertanya, jadi Satan berasal dari neraka? Kang Wu menjawab, benar, di neraka ke-9 ada demon-demon kuat yang disebut Aceduk. Aku melawan para Aceduk itu dan menjaga mereka tetap terkekang. Yeonjo heran, mengekang mereka, apa maksudmu? Kang Wu bilang, karena mereka mengincar bumi. Di antara mereka yang paling terobsesi pada bumi adalah Satan sang demon of prophecy. Semuanya lagi-lagi terdiam. Gaya bilang, jadi Kang Wu menjadi Demon King demi menghentikan invasi para Aceduk ke bumi. Kang Wu menjawab, tidak, bukan seperti itu. Aku menjadi Demon King hanya demi bertahan hidup. Tapi tetap saja, aku tak bisa diam saat mereka mengancam dunia tempatku dilahirkan. Meski sudah begitu lama, kenanganku tentang bumi sangat jelas. Gaya heran, tapi kalau Satan berhasil ke bumi, berarti Kang Wu menyela, persis seperti yang kau pikirkan. Dalam hatinya Kang Wu bilang, saatnya memainkan part emosional. Ia berkata, aku dikalahkan oleh Satan. Betapa keras pun aku berjuang, aku tak mampu mengalahkannya. Satan berhasil membangkitkan dimensi dan memperoleh 666 authority. Aku tak bisa mengalahkannya. Satan kemudian merebut kekuatanku dan mencuri tahta Demon King. Lalu dia menyatukan kekuatan neraka dan menciptakan celah yang besar di Gaia System. Satan memimpin para Aceduk melewati celah itu ke bumi, dan aku mengikutinya ke sini untuk menghentikannya. Semua rekannya lagi-lagi terdiam. Dalam hatinya Kang Wu bilang, kalian pasti bingung, kalian takkan percaya kalau Satan dan aku adalah orang yang sama. Dan alibi yang kubangun sejauh ini terlalu sempurna untuk diragukan. Tapi meskipun mereka percaya aku bukan Satan, mempercayai demon bernama Oh Kang Wu tetap sulit. Jadi mulai sekarang, aku akan mengendalikan narasinya. Kang Wu mengaktifkan sebuah skill. Authority of Subjugation telah diaktifkan. Dominasi atas aksi familiar berhasil. Sinon langsung merasakan skill tersebut. Ia berkata, aku percaya pada kata-kata Hyung. Hyung sudah melakukan banyak hal sampai sekarang. Kalau dia memang di pihak demon, kenapa dia sampai bertarung begitu keras untuk kita? Seol Ah juga bicara, aku juga percaya pada Kang Wu. Awalnya waktu itu dia kelihatan sangat senang makan kimchi jjigae. Jujur kupikir dia agak aneh, tapi sekarang aku mengerti kenapa dia menangis saat makan waktu itu. Kau sudah bertahan sendirian begitu lama di neraka. 10.000 tahun, aku tak bisa membayangkan betapa kesepiannya dirimu. Kang Wu menjawab, tak apa-apa Seol Ah, sejak aku bertemu denganmu aku tak pernah merasa kesepian lagi. Dalam hatinya Kang Wu heran, tak kusangka bahkan Seol Ah membelaku dan berkat bantuanmu keadaan mulai membaik. Sekarang aku hanya perlu mengarahkannya lebih jauh. Kang Wu lalu mengeluarkan topeng guardian dan mendekati Gaia. Apapun alasannya, kenyataan adalah aku sudah menipu Gaia dan kalian semua yang ada di sini. Mulai hari ini aku mengundurkan diri dari guardian. Mulai sekarang kalian tidak akan lagi melihatku. Semuanya mendadak panik. Yeonjo kesal. Jangan konyol. Kau tahu berapa banyak yang sudah aku investasikan padamu. Seol Ah bilang, Kang Wu apa maksudmu? Gaia bilang, Kang Wu apa aku benar-benar bisa mempercayaimu? Gaia sejenak berpikir, jujur saja kami belum lama saling kenal, hanya beberapa bulan saja. Tapi dalam waktu itu aku banyak belajar tentang Oh Kang Wu. Dia lebih marah dari siapapun saat Satan membunuh Alex dan mengincar Sinon. Dia menegur guardian yang lalai, mengingatkan mereka tentang gudang senjata yang dicuri. Saat kami hampir putus asa, dia memberikan arahan yang keras namun jujur. Dia yang pertama menyadari bahaya pada Renault dan sungguh-sungguh menangisi kematiannya. Dia bahkan mencoba menghentikan Demonic Cultus. Gaia lalu berkata, tunggu Kang Wu, mana mungkin aku bisa meragukannya. Aku percaya padamu, tak peduli kamu Demon atau Demon King. Gaia memberikan kembali topeng guardian pada Kang Wu.
Gaya dalam hatinya bilang, Kangwu telah dipilih langsung oleh Heroic of Tyrion. Saat Tyrion menyerahkan kekuatannya pada Kangwu, mustahil dia tidak tahu siapa dirinya. Tapi Tyrion tetap tinggal dalam tubuh Kangwu. Berarti ada satu hal yang tidak aku tahu. Gaya bilang lagi, tak ada kegelapan yang bisa mengalahkan cahaya sejati dari Kangwu. Kumohon, tetaplah bersama Guardian. Kami membutuhkanmu. Kangwu tersenyum dan memakai kembali topeng Guardian. Terima kasih telah mempercayaiku. Divinity cahaya dikeluarkan oleh Kangwu. Gaya yang melihat itu sejenak berpikir, sosok yang lahir dari kegelapan, yang menjadi cahaya yang lebih terang dari siapapun. Seorang pahlawan yang meski memiliki tubuh demon, bertarung lebih keras dari siapapun demi melindungi dunia. Dia adalah Champion of Light. Kangwu tersenyum dan bilang, aku bersumpah akan menyelamatkan dunia ini bersama para Guardian. Setelah itu beberapa waktu berlalu. Di sebuah rumah, Kangwu mengajak Balak tinggal bersama. Balak bilang, maaf, saya tidak tahu kalau Demon King menyamar sebagai Hero of Light dan menunggu waktu yang tepat untuk menusuk manusia dari belakang. Kangwu bilang, bacot, diamlah. Dalam hatinya Kangwu berpikir, dari kemunculan para Lucifer, kultus demon, kekacauan dengan Balak, beberapa peristiwa besar terjadi sekaligus di Amerika Serikat. Beberapa hari telah berlalu sejak semuanya berakhir. Setelah Balak dipastikan kalah, kultus demon lari dan berpencar dalam kepanikan, dan monster yang mengamuk di bawah kendali kembali normal. Tentara Amerika dan Grace mulai membangun markas pemulihan di Venezuela, salah satu dari sedikit wilayah yang masih bisa dikendalikan. Setelah menyerahkan sisanya pada mereka, aku pamit kembali ke Korea. Saat perjalanan pulang, aku tidak berbicara dengan siapapun, walaupun mereka biasa saja, tapi sulit untuk bersikap seperti dulu lagi. Aku hanya bisa mengandalkan waktu meredakan semuanya. Yang mereka butuhkan bukan bujukan dariku, tapi pikiran mereka tentang menerima Demon sebagai teman. Setelah itu aku membeli gedung dekat apartemenku untuk tempat Balak, lalu menjelaskan tujuan dan situasinya, tapi reaksi Balak masih sama. Bagaimana mungkin sosok agung seperti Demon King melindungi manusia rendahan? Kangwu bilang, pokoknya aku sudah cerita situasinya. Sekarang aku ingin bertanya, apa ada kejadian aneh di neraka saat aku pergi? Balak bilang, saya memang mau menyampaikan soal itu. Sepertinya Amon sedang merencanakan sesuatu. Kangwu mengenalnya. Amon, dia adalah demon yang membelot dari pihak Satan ke pihakku. Dia kurang kuat dalam bertarung, tapi hebat dalam magic. Dia bahkan membantu membuka retakan untukku menuju bumi. Kangwu heran, memang apa yang dia rencanakan? Balak menjawab, sejak Demon King pergi ke bumi, dia mengurung diri dan hanya fokus pada penelitiannya. Dia memang begitu dari dulu, tapi kali ini lebih parah dari biasanya. Kami bahkan tak pernah melihat wajahnya. Sejak saat itu kami coba paksa masuk, tapi ruangannya disegel dengan barrier kuat. Kangwu bilang, apa jangan-jangan dia mengkhianati kita? Balak bilang, belum pasti, tapi sejak dia mengurung diri, Ancient Monster mulai bertingkah aneh, bahkan Behemoth menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Kangwu yang mendengar itu kaget. Behemoth, Ancient Monster terkuat, dikenal sebagai ayah dari Leviathan, salah satu dari Seven Archduke. Selama 10.000 tahun aku di neraka, dia tidak pernah bergerak sekalipun. Kangwu bertanya, bagaimana dengan yang lain seperti Domguard? Apa dia juga sedang menyelidiki hal ini? Balak menjawab, Domguard dan Arachnil sedang menyelidikinya, tapi mereka belum bisa memastikan penyebabnya. Kangwu sejenak berpikir, mereka berdua hanya bisa jadi bawahan karena situasi. Aku tak benar-benar percaya pada mereka. Seharusnya aku bunuh saja mereka saat ada kesempatan. Lagi pula aku tak bisa kembali ke neraka dan tidak mau lagi juga. Untuk sekarang, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menjadi lebih kuat. Setidaknya keadaan di sini tidak makin rumit. Balak lalu bertanya suatu hal. Ngomong-ngomong Demon King, di mana Lilith sekarang? Kangwu bilang, di neraka. Memangnya di mana lagi? Balak heran. Tidak, dia datang ke bumi sebelum aku.
Kang Wu yang mendengar itu langsung kaget. Apa maksudnya? Balak bilang lagi, dia bahkan membanggakan dirinya karena akhirnya bisa disummon oleh Demon King. Kang Wu langsung keringat dingin. Balak terus bicara, si rubah penggoda itu selalu mengandalkan penampilannya. Demon King jangan sampai terjebak terlalu dalam pesonanya. Kang Wu merinding ketakutan. Ia teringat masa lalu saat di neraka. Tidak, kenangan masa lalu itu trauma yang terukir di benakku, kenangan yang tak bisa kulupakan, emosi yang tidak bisa aku hapus. Waktu itu Kang Wu sedang tidur dan Lilith datang mendekatinya. Sensasi aneh, aku tak bisa melupakan itu. Raba-raba, sentuh. Sialan, dia pasti sudah tiba sejak saat itu. Tunggu, kalau dipikir-pikir juga, sekarang perilaku Yuri jadi tak masuk akal. Saat aku dituduh sebagai anggota kultus Demon, dia berpihak padaku bukan pada Fujimoto Ryoma. Semenjak saat itu sikapnya terlalu aneh. Waktu itu juga dia mengirimkan gurita sebagai hadiah. Semua itu jelas karena Lilith ada di dalam dirinya. Apa dia ada dalam tubuh Kurosaki Yuri? Mungkin artinya tentakel menjijikan itu sudah hilang. Selama dia tidak bertemu denganku dengan wujud aslinya yang mengerikan, aku masih bisa sedikit menerima. Lilith sebenarnya adalah bawahan yang setia dan berguna. Kemudian setelah itu Kang Wu pergi ke Jepang, lalu bertemu seseorang. Oh, Kang Wu, ada apa kesini? Kang Wu menjawab, CCTV. Tunjukkan semua rekaman CCTV area di sekitar saat Kurosaki Yuri menghilang. Orang itu bilang, kami sudah memeriksa semua rekamannya. Kang Wu kesal, tunjukkan saja padaku. Kang Wu mengeluarkan tekanan kekuatan yang besar. Orang itu tak bisa melawan dan langsung tertunduk. Kekuatan ini hanya dengan kehadirannya saja bernapas pun sudah sangat sulit. Jadi ini champion yang menampung kekuatan heroik God Tyrion. Gaya memang sempat memberitahuku dahulu, tapi dia memang bisa disebut monster. Orang itu berkata, baiklah, akan kupandu segera. Kang Wu lalu diajak ke sebuah ruangan. Ini ruang kendali yang memonitoring Imperial Palace. Dan semua ini rekaman dari saat 1 bulan lalu saat Kurosaki Yuri menghilang. Kang Wu mulai melihat pergerakan Yuri. Dalam hatinya Kang Wu bilang, beruntungnya dia masih dalam wujud manusia. Mengembalikan wujudnya bukanlah hal yang mudah. Jadi masih ada harapan. Aku harus mencari petunjuk soal keberadaan Lilith. Sekalipun nyawaku yang menjadi taruhannya. Terlihat waktu itu Yuri sedang bersama salah satu anggota kultus Demon. Kang Wu heran, pria itu, apa kalian berhasil mengenalinya? Tidak, kami sudah memeriksa identitasnya, tapi seperti yang kau lihat, wajahnya tersembunyi. Entah kenapa itu bisa terjadi. Kang Wu heran, tersembunyi di rekaman CCTV. Jangan bilang, apa rekaman berikutnya juga sama? Orang itu menjawab, setelah pertemuan itu, bayi Kurosaki Yuri dan pria itu tak pernah muncul lagi. Kang Wu sejenak berpikir, kemampuan yang melibatkan distorsi visual dan juga teleportasi. Bisa jadi itu magic ilusi Lilith, tapi sepertinya menghilang seperti itu bukan teleportasi, tapi cuma mengelabui dari mata orang-orang. Kalau dia secara terbuka menggunakan kekuatan seperti itu, berarti dia sudah siap melakukan habis-habisan. Dia harus segera ditemukan sebelum kembali ke wujud aslinya yang mengerikan. Tunggu, kalau dipikir-pikir dia pernah bilang kalau dia ingin masuk ke dalam kultus Demon King untuk menyebar kebenaran soal Demon King yang asli. Yang jadi masalahnya, dia akan melibatkan kabar tentang keberadaanku pada Demon Kultus. Tujuan Lilith adalah membuat mereka memujaku dan bukan Satan. Aku tak tahu siapa petinggi di kultus Demon King. Jadi ini takkan mudah. Mereka pasti sudah mendirikan kultus selama 1000 tahun lebih. Dan tidak mungkin mereka akan menyerahkan kekuatan yang sudah dirawat kepada orang-orang yang disebut Demon King yang eksistensinya saja bukan hal pasti. Masalahnya, kemanapun Lilith itu jauh dari yang bisa dibayangkan. Dialah yang membantuku mendirikan basis kekuatan solid saat aku menjadi salah satu dari ketujuh Archduke. Sekalipun Demon Kultus mulai memujaku bersama Balak, justru saat itu segalanya akan berakhir. Kang Wu bertanya lagi,
Apa benar-benar tak ada informasi soal pria itu? Ada satu petunjuk yang bisa kita gunakan untuk mendeteksinya. Lihatlah bagian ini, bekas luka itu. Luka di perutnya. Kami tengah memfokuskan dengan pria dengan bekas luka besar di dadanya. Kang Wu dalam hatinya bilang, anggota kultus demon yang dengan bekas luka besar di dadanya, sekaligus orang yang bisa mendekati Lilith. Hanya ada satu orang yang cocok dengan ciri-ciri itu. Kang Wu bilang, kemungkinan pria itu orangnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.